Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Zulfa Lutfiah Awarani dengan NIM 201080801026. Di sini saya akan sedikit menjelaskan dan mengemukakan self development and personal leadership Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW memberikan teladan dalam self leadership. Selain itu juga Nabi mengkaji berbagai atau mengalami berbagai kesulitan di masa kecil, namun mampu mengatasi dengan penuh kesabaran dan melewati masa remajanya dengan predikat Al-Amin atau the treasured man. Pentingnya self leadership yaitu dalam beberapa kali kesempatan Nabi Muhammad SAW mengingatkan tentang perlunya kompetensi penguasaan terhadap diri sendiri. Contohnya, ketika pulang dari perang Badar Al-Kubro, beliau berkata kepada para sahabat, "Kita pulang dari perang yang lebih kecil menuju perang yang lebih besar." Para sahabat saling berpandangan dan bertanya-tanya ketika Nabi Muhammad menjelaskan dengan kalimat yang beliau ucap, "Bukankah perang yang baru dilalui adalah suatu perang yang besar?" Salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Apa perang yang lebih besar itu, wahai Rasulullah?" Jawab beliau, "Perang melawan hawa nafsu." Yang mana melawan hawa nafsu merupakan peperangan melawan diri sendiri, yang artinya peperangan yang paling besar adalah peperangan melawan diri sendiri. Self leadership pada intinya adalah kemampuan diri dalam mengendalikan hawa nafsu seseorang atau bagaimana kita menahannya. Musuh yang sopan akan menjadi musuh yang kita perlakukan dengan sopan akan menjadi kawan, kecuali nafsu. Semakin lunak kita padanya, ia akan menjadi semakin melawan. Pilihannya ada dua. Yang pertama, kita memimpin nafsuan kita sendiri atau nafsu yang memimpin keseluruhan diri kita sendiri. Oke. Kepemimpinan kita terhadap diri kita sendiri atau self leadership ini sangat ditegaskan oleh Nabi Muhammad SAW karena beliau bersabda, "Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan ditanya tentang kepemimpinannya." Hal ini berarti bahwa setiap orang pada dasarnya adalah pemimpin, dan kepemimpinan yang dipunyai oleh setiap orang adalah kepemimpinan terhadap diri sendiri atau self leadership. Jika seseorang dalam suatu organisasi berhasil dalam memimpin diri mereka masing-masing, maka organisasi itu juga akan berhasil dengan sendirinya meskipun tanpa diawasi secara ketat oleh para pemimpin strukturalnya. Dalam kesempatan ini juga Nabi Muhammad SAW bersabda, "Orang-orang yang hebat itu bukanlah orang yang paling cepat serangannya, melainkan orang yang hebat itu adalah orang yang mampu mengalahkan nafsunya ketika sedang marah." Self leadership dan self disiplin. Self leadership ini merupakan yang juga self disiplin, yang mana menegakkan disiplin atas diri kita sendiri, merupakan aktivitas yang paling berat karena berkaitan dengan diri sendiri dan tidak melibatkan orang lain. Dalam memimpin diri sendiri, kita juga sering sekali melakukan self excuse. Excuse itu adalah memaafkan diri sendiri, yang mana kalau kita berbuat salah dan jarang melakukan self punishment atau menghukum diri kita sendiri, ketika kita memimpin orang lain, memimpin sebuah organisasi, kita akan lebih mudah memberikan sanksi kepada bawahan kalau ia melakukan suatu kesalahan. Nah, hubungan self leadership dan organisasi leadership ini adalah memimpin diri sendiri berarti mengembangkan kemampuan kita,
yang akan kita proses untuk mengalami tingkat pengenalan diri kita atau self identity yang lebih tinggi. Nah, oke, self leadership ini juga ada hubungannya dengan stress management, yang mana manfaat dari self leadership yang efektif adalah munculnya keberanian kita, courage kita dalam arti luas, yang berarti berani untuk memiliki mimpi yang sangat besar, big dreams, dan berani untuk melangkah maju ke depan, berani menghadapi segala rintangan yang menghadang kita. Salah satunya adalah rahasia munculnya courage adalah dengan mengelola dinamika batin atau inner dynamics, serta merendam rasa takut kalau ada kehilangan, fear of losing. Ada 3 hukum dasar tentang bagaimana seseorang mau melakukan sesuatu. Yang pertama, seseorang baru akan mengerjakan sesuatu ketika suka dan senang melakukannya. Nah, yang kedua ini mungkin akan melakukan sesuatu karena terpaksa atau takut suatu ancaman. Yang ketiga, seseorang ini akan melakukan sesuatu karena memang kewajibannya, namun ia kehilangan semangat untuk melakukannya. Oke. Gimana sih sikap seseorang dalam melakukan sesuatu? Yang sangat penting ini karena esensi dari leadership juga adalah mengenali recognizing atau menemukan discovering, yang mana mengidentifikasi diri yang sesungguhnya. Leadership ini seperti bagaimana seseorang mempunyai kebiasaan proaktif dan kreatif. Kenyataannya kebanyakannya kita bersifat reaktif. Oke. Dan bagaimana pengelolaan kinerja diri kita atau self performance. Leadership juga efektif bukan hanya untuk memberisikan sifat-sifat unggul, strategi atau taktik, bukan sekumpulan kecakapan saja, tapi leadership juga suatu cara berpikir, a way of thinking, merasakan atau feeling, namun memfungsikan functioning sebuah cara hidup atau way of life, dan cara menjadi way of being. Nah, gimana nih kita mulai dari diri sendiri? Mulai dari diri sendiri itu memimpin sudah seharusnya dimulai dari lingkungan kecil. Contohnya Nabi Muhammad SAW ini mengatakan ibda bin nafsik, yang mana mulai dari diri sendiri. Hal ini berarti pula mulailah kepemimpinan dan kepemimpinan terhadap dirimu sendiri. Nah, kepemimpinan ini dimulai dari lingkungan terkecil, yaitu diri sendiri. Seseorang tidak akan dapat memimpin orang lain dengan baik apabila kita tidak bisa memimpin diri kita sendiri gitu. Nah, kita bisa belajar dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana cara self leadership, bagaimana cara mulai memahami diri sendiri, mulai dari yang terkecil, dari kita di lingkungan, terus memimpin diri kita untuk berani melakukan sesuatu, untuk gimana cara kita mengolahkan kinerja diri atau self performance gitu aja sih. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.